Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Karena berkat rahmatnya lah kita masih diberinya kesehatan sampai saat ini. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar anak-anak ibu semua? Kembali kita bertemu kembali dalam pelajaran PPKN kelas 7 dengan judul Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita masih sama di bab sebelumnya, yaitu bab 6 juga, yaitu bagaimana setiap daerah untuk memajukan daerahnya masing-masing. Itulah yang ibu harapkan setelah pembelajaran materi ini kalian saksikan di video pembelajaran ini. Kita ketahui bahwa latar belakang Indonesia merdeka adalah ada dua hal yang menyebabkan kemerdekaan Indonesia tercapai. Yang pertama adalah atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, juga atas berkat kerjasama seluruh masyarakat Indonesia bahu-membahu untuk memerdekakan negara Indonesia menjadi negara yang berdaulat. Sebelumnya kita ketahui bahwa pada waktu Indonesia berada di dalam situasi kekosongan kekuasaan oleh bangsa Jepang pada waktu itu, karena tentara Jepang mengalami masalah yang luar biasa karena di negara mereka yaitu Nagasaki kemudian Hiroshima mengalami hal yang tidak diduga, karena pada waktu itu tentara Amerika Serikat memberikan kejutan yang luar biasa kepada Nagasaki, yaitu dengan menjatuhkan bom yang pertama, yaitu pada tanggal 6 Agustus 1945. Kota Nagasaki hancur lulu lantak seperti yang ada di gambar ini. Kemudian 3 hari berselang dari tanggal 6 tersebut, yaitu pada tanggal 9 Agustus 1945, kota Hiroshima kembali dijatuhi bom atom oleh negara Amerika Serikat. Hal ini membuat bangsa Jepang mengaku kalah kepada tentara sekutu. Maka akhirnya pada akibat dari pemboman atom yang dijatuhi oleh Amerika tersebut, kemudian di kota Hiroshima maupun Nagasaki itu sangat banyak menelan korban jiwa, sekitar 70.000 orang yang meninggal dunia dan selebihnya mengalami cedera maupun cacat. Sehingga pada saat itulah kesempatan bagi masyarakat Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kemudian akhirnya Jenderal Terauchi yang ada di Vietnam memberi kabar kepada Soekarno bahwa beliau mengundang para pendiri negara pada waktu itu. Kemudian berangkatlah 3 orang tokoh di Indonesia ini, yaitu Muhammad Hatta, Insinyur Soekarno, juga Rajiman Weddiodiningrat ke Vietnam pada waktu itu. Dan pada waktu keberangkatan itu misi mereka dirahasiakan, sehingga anggota keluarga mereka pun tidak mengetahui kemanakah para pendiri negara ini pergi pada waktu itu. Maka
akhirnya bertemulah ketiga tokoh dari Indonesia dengan Jenderal Jepang Terauchi di kota Vietnam pada waktu itu. Kemudian pada masa itu mereka mengadakan perbincangan. Kemudian Insinyur Soekarno beserta dua temannya, beliau menyampaikan apa yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Kemudian Jenderal Terauchi mengabulkan permintaan kemerdekaan yang diinginkan masyarakat Indonesia, karena sebelumnya juga Jepang juga telah membentuk BPUPKI, kemudian juga telah membentuk PPKI. Kemudian akhirnya setelah mengadakan perbincangan, akhirnya ketiga tokoh dari Indonesia ini kembali ke Indonesia dan bertemulah dengan para pemuda-pemuda yang ada di Indonesia pada waktu itu. Jadi setelah Jenderal Terauchi menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia, beliau menyarankan untuk para pendiri negara kita mengumumkan kemerdekaan Indonesia itu sekitar pada tanggal 24 Agustus. Tetapi akhirnya setelah para pendiri negara kita yang 3 orang itu sampai ke Indonesia, kemudian bertemu dengan para pemuda yang ada di Indonesia, kemudian para pemuda tersebut tidak setuju dengan keinginan Jenderal Terauchi. Akhirnya tanpa persetujuan pihak Jepang, maka diambillah keputusan bahwa para pendiri negara akan mengumumkan proklamasinya, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Walaupun pada akhirnya terjadi perdebatan yang alot antara golongan muda dengan golongan tua, sehingga karena perdebatan tersebut timbulnya peristiwa Rengas Dengklok, yaitu pengambilan paksa para pendiri negara yaitu golongan tua oleh golongan muda ke Rengas Dengklok. Tetapi hal tersebut membawa dampak yang positif, karena para pemuda-pemuda waktu itu tidak menyetujui bahwa kalau seandainya kita menuruti apa yang disarankan oleh Jenderal Terauchi, berarti negara Indonesia ini merdeka atas pemberian Jepang, dan hal ini tidak membuat para pemuda tersebut menginginkan hal tersebut, karena para pemuda Indonesia pada waktu itu menginginkan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah memang hasil jerih payah bangsa Indonesia sendiri, bukan pemberian dari Jepang. Akhirnya para golongan tua seperti Insinyur Soekarno, kemudian Ahmad Subarjo, kemudian Muhammad Hatta menyetujuinya. Makanya pada malam di hari Kamis pada tanggal 16 Agustus 1945, para tokoh-tokoh tersebut bekerja keras untuk membuat sebuah proklamasi, dan satu hari sebelum kemerdekaan selesailah teks proklamasi yang telah disusun oleh Ahmad Subarjo, kemudian Muhammad Yamin, dan oleh Soekarno. Kemudian keesokan harinya pada tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya di hari Jumat, jam 10 pagi di kediaman Soekarno, yaitu Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, dibacakanlah teks proklamasi kemerdekaan. Kemudian hari yang ditunggu-tunggu, yang luar biasa, momennya yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia, dihadiri oleh sekitar lebih kurang 1000 orang, kemudian oleh para pemuda pada waktu itu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang kedua kalinya, karena sebelumnya pada tanggal 28 Oktober, yaitu pada masa Kongres Pemuda kedua, lagu Indonesia Raya juga pernah diperdengarkan. Kemudian pada waktu itu bendera Indonesia dikibarkan, yang bendera tersebut dijahit oleh Ibu Fatmawati. Demikianlah latar belakang bagaimana peristiwa
yang sangat luar biasa yang kita alami pada saat momen-momen pada waktu Jepang mengalami kekalahan dengan tentara sekutu. Pada saat itu jugalah kita meraih kemerdekaan, dan hal ini merupakan menjadi yang tidak dapat kita lupakan seumur hidup, dan hal ini menjadi pembelajaran bagi generasi muda berikutnya, bahwa apapun yang kita lakukan semuanya itu harus mendapat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian segala upaya yang kita lakukan sehingga kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu paparkan ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Kemudian di slide ini Ibu ada memberikan latihan, yaitu silakan anak-anak Ibu menuliskan di buku tulis PPKN, yaitu apa saja ya 5 kegiatan positif untuk mengisi kemerdekaan kita di dalam masyarakat, sehingga kita menjadi bangsa yang dapat mempertahankan kemerdekaan ini sebagaimana yang diamanahkan oleh para pendiri negara kita. Terima kasih Ibu ucapkan atas perhatian anak Ibu semua. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.